Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enetul Maizati dari kelas Kesling semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ilmu toksikologi. Toksikologi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik yang dihasilkan oleh suatu kegiatan manusia dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Toksikologi mempelajari tentang sifat, pengaruh, dan cara mendeteksi agen toksik. Toksikologi berasal dari bahasa Yunani, yakni toksikon berarti racun dan logos berarti ilmu, sehingga Torut 1974 mendefinisikan toksikologi sebagai ilmu pengetahuan mengenai substansi beracun atau toksik yang dapat menyebabkan perubahan atau gangguan pada fungsi-fungsi suatu organisme sehingga bisa memberi dampak serius dan berbahaya bagi organisme target seperti kematian. Sejak perkembangan peradaban manusia, berbagai bahan seperti tumbuhan dan mineral telah dicoba secara alami untuk digunakan sebagai bahan makanan. Melalui pengalaman tersebut, manusia belajar tentang membedakan makanan yang aman dikonsumsi dan juga yang berbahaya bagi kesehatan manusianya. Hal ini menunjukkan bahwa efek berbahaya atau toksik yang ditimbulkan oleh zat beracun atau tokson telah dikenal oleh manusia sejak awal perkembangan peradaban manusia. Tokoh penting dalam sejarah toksikologi termasuk Hippocrates yang dikenal sebagai bapak kedokteran dan menulis tentang bisa ular serta penangkal racun. Dioscorides, seorang dokter militer pada tahun 50 Masehi, mengklarifikasikan racun dari tumbuhan, hewan, dan mineral pada abad ke-12. Maimonides 1135 sampai 1204 menggagas evaluasi kritis tentang racun dan penawarannya dalam bukunya yang terkenal, yaitu Racun dan Antidotumnya. Toksikologi semakin signifikan pada abad ke-16 dengan kontribusi Paracelsus 1493 sampai 1541. Paracelsus adalah nama samaran dari Philippus Aurelius Theoparatus Bombas von Hohenheim 1493 sampai 1541. Toksikologi besar yang pertama kali meletakkan konsep dasar dari toksikologi. Dalam postulatnya menyatakan semua zat adalah racun dan tidak ada zat yang tidak beracun. Hanya dosis yang membuatnya menjadi tidak beracun. Bapak toksikologi modern Matthew Joseph Bonaventura Arvila pada tahun 1787 sampai dengan 1853. Pada awal karirnya belajar kimia, matematika, dan belajar ilmu kedokteran di Paris. Dalam tulisannya mengembangkan hubungan sistematik antara suatu informasi kimia dan biologi tentang racun saat memperkenalkan analisis kimia sebagai bukti forensik dalam kasus kematian akibat racun. Dia adalah orang pertama yang menjelaskan nilai pentingnya analisis kimia guna membuktikan bahwa sistematologi yang ada berkaitan dengan adanya zat kimia tertentu di dalam tubuh. Bidang toksikologi lingkungan terus berkembang. Pencemaran lingkungan adalah fakta kehidupan dari para ilmuwan ahli terus diminta untuk memberikan saran. Seringkali dengan sedikit data atau waktu untuk mengembangkan informasi yang diperlukan, kemarahan publik dapat mengarah pada pendanaan jangka pendek dan pandangan yang kurang jelas. Seringkali konsentrasi pendanaan dan penelitian tentang perawatan serta hewan yang sekarat atau sakit mengabaikan kerusakan yang terjadi pada perkembangan normal, struktur, dan fungsi ekosistem. Solusi diperlukan, namun pengembangan pengetahuan ilmiah dan keahlian manajemen tidak selalu terjadi. Begitu hewan yang sekarat itu terkubur dan baunya hilang, perubahan jangka panjang dan tidak dapat diubah dalam ekosistem sering diabaikan. Demikian juga reaksi kelebihan dan penerapan teknik pengobatan yang luar biasa mahalnya dan juga tidak memberikan pengembalian yang wajar dapat menguras dana dan lainnya sumber daya dari kebutuhan masyarakat yang penting. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.